Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eri Hartono dari kelas 3E dengan NIM 2100005201. Di sini saya akan menjelaskan min mapping yang telah saya buat dari kelompok 4. Di sini adalah min mapping yang telah saya buat. Di sini saya menjelaskan tipe pengembangan dan prinsip kurikulum. Yang pertama adalah pengertian. Pengertian di sini menurut KBBI adalah prinsip merupakan asas kebenaran yang menjadi pokok dasar berpikir, bertindak, dan sebagainya. Selanjutnya adalah prinsip dasar pengembangan kurikulum. Prinsip dasar ini dibagi menjadi dua, yaitu prinsip umum dan prinsip khusus. Pada prinsip umum ini dibagi menjadi 5, yaitu prinsip relevansi, fleksibilitas, prinsip kontinuitas, dan prinsip praktis dan prinsip efektivitas. Prinsip relevansi sendiri itu artinya adalah sebagai kesesuaian atau keserasian pendidikan dengan tuntutan kehidupan bermasyarakat. Yang prinsip fleksibilitas ini diartikan sebagai lentur atau tidak kaku dalam memberikan kebebasan dalam bertindak. Yang ketiga, prinsip kontinuitas, yaitu artinya berkesinambungan. Oleh karena itu, pengalaman belajar yang disediakan kurikulum juga hendaknya berkesinambungan antara satu tingkat kelas. Yang keempat yaitu prinsip praktis. Prinsip praktis itu dimaksudkan dengan yaitu mudah dilaksanakan, menggunakan alat sederhana, dana biaya yang juga murah. Prinsip juga disebut prinsip efisien. Yang kelima sendiri ini adalah prinsip efektivitas. Pada prinsip efektivitas ini dikaitkan dengan efektivitas guru mengajar dan efektivitas para murid dalam belajar pembelajaran. Selanjutnya itu adalah prinsip khusus. Pada prinsip khusus ini dibagi menjadi 5 juga. Yaitu pada pertama, prinsip berkenaan dengan tujuan pendidikan. Tujuan ini menjadi pusat kegiatan dan arah semua kegiatan pendidikan. Yang kedua adalah prinsip berkenaan dengan isi pendidikan, yaitu memilih isi pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan yang telah ditentukan. Yang ketiga yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan belajar mengajar. Di sini hendaknya memperlihatkan hal-hal sebagai berikut, yaitu apakah metode atau teknik belajar mengajar yang digunakan cocok untuk bahan pelajaran. Yang keempat yaitu prinsip berkenaan dengan pemilihan media dan alat proses pembelajaran. Di sini adalah proses belajar mengajar yang baik perlu didukung oleh penggunaan media dan alat bantu pengajaran yang tepat atau sesuai. Dan yang kelima adalah prinsip berkenaan dengan pemilihan kegiatan penilaian. Selanjutnya ada tipe prinsip dasar pengembangan kurikulum. Tipe dasar pengembangan kurikulum di sini. Yaitu yang pertama, anggapan utuh atau menyeluruh. Artinya apa? Artinya adalah fakta, konsep, dan prinsip yang diperoleh dan telah diuji dalam penelitian yang ketat dan berulang sehingga bisa dibuat generalisasi. Yang kedua adalah anggapan kebenaran parsial, yaitu suatu fakta, konsep, dan prinsip yang sudah terbukti efektif dalam banyak kasus, tapi sifatnya masih belum bisa digeneralisasikan, namun sudah dianggap baik dan memiliki manfaat. Yang ketiga adalah anggapan kebenaran yang masih memerlukan pembuktian atau hipotesis. Artinya di sini adalah sifatnya belum pasti atau tentatif. Pada tipe prinsip ini muncul dari proses deliberasi atau judgement dan pemikiran akal sehat yang masih dalam kesimpulan sementara. Sekian dari saya. Apabila ada kata yang kurang berkenan atau salah mengucapkan kata, saya mohon maaf. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hasan Amirul Mujahid dengan NIM 2100005202. Di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam model pengembangan kurikulum yang sudah saya rangkum di sebuah mind map.
Di sini terdapat 10 model pengembangan kurikulum. Yang pertama ada model administratif, kemudian model pendekatan grassroots, kemudian model demonstrasi, model BOJAM, model Rogers, model pemecahan masalah, model inverted Taba, model Hilda Taba, model Rap W. Taylor, dan terakhir adalah model Olivia. Pertama, saya akan menjelaskan tentang model administratif. Model administratif adalah model pengembangan kurikulum yang dilakukan dari atas ke bawah. Artinya, pemerintah sebagai pemegang kebijakan menyiapkan tim pengembangan kurikulum tersendiri. Sedangkan satuan pendidikan dan para guru hanya tinggal mengoperasikannya atau mengimplementasikannya di pembelajaran. Kemudian yang kedua adalah model pendekatan grassroots. Pendekatan grassroots ini kebalikan dari model administratif, yaitu atau disebut juga dengan istilah bottom up, yaitu suatu proses pengembangan kurikulum yang diawali oleh keinginan yang muncul dari tingkat bawah, yaitu sekolah atau para guru. Kemudian yang ketiga, model demonstrasi. Model ini diprakarsai oleh seorang guru yang bekerja sama dengan ahli yang bermaksud untuk mengadakan perbaikan kurikulum. Kemudian yang selanjutnya adalah model BOJAM. Model pengembangan kurikulum ini dikembangkan oleh BOJAM yang ahli di bidang kurikulum. Hal ini memiliki 5 tahap pembuatan keputusan. Yang pertama adalah memutuskan wilayah pengembangan kurikulum, kemudian menetapkan tim para ahli kurikulum, kemudian menyusun laporan tujuan pengajaran kurikulum dan pelaksanaan proses belajar mengajar. Kemudian yang terakhir adalah implementasi kurikulum. Yang kelima adalah model Rogers. Rogers berpandangan bahwa manusia dalam proses perubahan mempunyai kekuatan dan potensi untuk berkembang sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk mempercepat perubahan tersebut. Kemudian yang keenam adalah model pemecahan masalah. Perkembangan kurikulum merupakan perubahan sosial. Dari sisi proses, kurikulum model ini sudah melibatkan seluruh komponen pendidikan yang meliputi siswa, orang tua, guru, serta sistem sekolah. Kurikulum dikembangkan dalam rangka memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan, yaitu meliputi orang tua, siswa, masyarakat, dan lain-lain. Yang ketujuh adalah model inverted Taba. Menurut Taba, pengembangan kurikulum yang lebih mendorong inovasi dan kreativitas guru adalah yang bersifat induktif, yaitu yang merupakan investasi atau arahan terbalik dari model tradisional. Yang selanjutnya ada model Hilda Taba. Menurut Hilda Taba, pengembangan kurikulum memerlukan pengadaan unit-unit eksperimen bersama guru. Di dalam unit eksperimen ini diadakan studi seksama tentang hubungan antara teori dengan praktik. Perencanaan ini didasarkan atas teori yang kuat dan pelaksanaan eksperimen di dalam kelas yang menghasilkan data-data yang menguji landasan teori yang digunakan. Yang selanjutnya ada model Rap W. Taylor. Langkah-langkah pengembangan kurikulum di berbagai negara sangat dipengaruhi oleh 4 pertanyaan yang diajukan oleh Taylor. Keempat pertanyaan ini merupakan parameter penyusunan kurikulum. Pertanyaan-pertanyaan tersebut adalah: yang pertama, tujuan pendidikan apa yang harus dicapai sekolah? Yang kedua, pengalaman pendidikan apakah yang dapat disediakan untuk mencapai tujuan tersebut? Kemudian, bagaimana pengalaman pendidikan ini dapat dikelola secara efektif? Dan pertanyaan yang terakhir adalah bagaimana kita dapat memutuskan bahwa tujuan pendidikan ini telah tercapai. Yang terakhir adalah model Olivia. Model Oliva. Model pengembangan kurikulum menurut Oliva
terdiri dari 3 kriteria, yaitu simple, komprehensif, dan sistematis. Walaupun model ini mewakili komponen-komponen yang paling penting, namun model ini dapat diperluas menjadi model yang menyediakan detail tambahan dan menunjukkan beberapa proses yang diasumsikan oleh model yang lebih sederhana. Mungkin cukup sekian penjelasan dari saya. Ada salah dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ferry Firmansyah, NIM 2100005200 dari kelas 3E. Di sini saya akan menjelaskan mid mapping dari kelompok 6. Baiklah, di sini mid mapping kelompok 6 yang sudah saya buat. Ada organisasi dan implementasi kurikulum. Baiklah, pada poin yang pertama ada manajemen perencanaan kurikulum. Manajemen perencanaan kurikulum pengertiannya yaitu kemampuan merencanakan dan mengorganisasikan kurikulum. Kemudian pada poin yang kedua ada organisasi kurikulum. Pengertian dari organisasi kurikulum yaitu program kurikulum berupa kerangka umum, program-program pengajaran yang disampaikan pada peserta didik. Di dalam organisasi kurikulum terdapat konsep organisasi kurikulum. Dalam konsep organisasi kurikulum terdapat 4 poin penting, yaitu poin yang pertama ada subject matter designs. Kemudian pada poin yang kedua ada society culture based designs atau social function and activities designer. Kemudian pada poin yang ketiga yaitu ada learner based designs, dan poin yang keempat ada other designs. Kemudian pada poin yang ketiga ada implementasi kurikulum. Pada implementasi kurikulum terdapat 3 poin penting, yaitu ada pada pertama tingkat sekolah. Pelaksanaan kurikulum tingkat sekolah yaitu pada tingkatan sekolah, kepala sekolah bertanggung jawab melaksanakan kurikulum di lingkungan sekolah yang dipimpinnya. Kemudian pada poin yang kedua ada tingkat kelas. Pelaksanaan kurikulum tingkat kelas, pembagian guru harus diatur secara administrasi untuk menjamin kelancaran pelaksanaan kurikulum kelas. Pembagian jenis administrasi ada 3, yaitu yang pertama ada pembagian tugas mengajar, yang kedua ada pembagian tugas pembinaan ekstrakurikuler, dan yang ketiga ada pembagian tugas bimbingan belajar. Kemudian pada poin yang ketiga ada pengembangan kurikulum. Pada pengembangan kurikulum harus dilandasi oleh manajemen berdasarkan pertimbangan-pertimbangan multidimensional. Kemudian pada poin yang keempat ada evaluasi kurikulum. Pada evaluasi kurikulum terdapat 5 poin penting, yaitu pada tahapan yang pertama pada evaluasi kurikulum ada tahap perencanaan, kemudian yang kedua ada organisasi, dan yang ketiga ada pelaksanaan, dan yang keempat ada monitoring, dan yang kelima ada evaluasi. Kemudian pada poin yang kelima terdapat poin pengorganisasian kurikulum. Nah, pada pengorganisasian kurikulum terdapat 3 poin penting, yaitu yang pertama ada perencanaan kurikulum, dan yang kedua ada implementasi kurikulum, dan yang ketiga ada evaluasi kurikulum. Pada poin yang pertama yaitu perencanaan kurikulum. Perencanaan kurikulum itu maksudnya organisasi perencanaan kurikulum yang dilaksanakan oleh suatu lembaga atau tim pengembang kurikulum. Pada poin yang kedua implementasi kurikulum, maksudnya yaitu organisasi dalam rangka implementasi kurikulum pada tingkat daerah maupun pada tingkat sekolah atau satuan lembaga pendidikan yang melaksanakan kurikulum. Kemudian pada poin yang ketiga, evaluasi kurikulum artinya yaitu organisasi dalam tahap evaluasi kurikulum yang melibatkan pihak-pihak terkait dalam proses evaluasi sebuah kurikulum. Dalam setiap jenis organisasi kurikulum di atas terdapat susunan kepengurusan yang telah ditentukan sesuai dengan struktur organisasi. Baiklah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.